Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil barril jawad alladzi jallat ni'amuhu anil iswa'i bil a'dad al-manni bil lutfi wal irsyad al-hadi ila sabilir rasyad al-muwaffiqi li tafaqquhi man latafa wa ikhtarahu minal ibad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi huril kiramil bararah wa sahbihi muntakhabinal khiyarah amma ba'dah. Pendengar calon ahli surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pengajian kali ini kami akan menyampaikan satu kajian dengan judul Iman dan Takwa di Tengah Masa Pandemi, yaitu bagaimana beribadah di tengah masa pandemi. Sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita wajib bersyukur atas apapun takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap takdir Allah pasti membawa kebaikan. Disebutkan di dalam sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Hasan bin Husain Al-Khawbawi, "Ma min sautin ahabbu indallah." Di dunia ini tidak ada suara yang lebih Allah cintai melebihi suara seorang ahli maksiat yang bertobat kepada Allah. Dia merintih atas penyesalan daripada dosa-dosanya. Ahli maksiat saja, menjadi ahli maksiat saja kita nggak boleh suudzon kepada Allah, apalagi kita diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam sebuah hadis yang sahih, inna 'idzamal jaza ma'idzamal bala. Orang semakin tinggi derajatnya akan semakin diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan cobaan tersebut menurut Imam Al-Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin akan memiliki 3 implementasi. Yang pertama, terkadang musibah atau pandemi itu diberikan karena Allah ingin menghapus dosa kita. Allah mencintai kita, Allah tidak ingin dosa kita membuat kita masuk nerakanya sehingga disiksa. Allah gak suka seperti itu. Maka kita dikasih penyakit agar kelak langsung masuk surganya Allah. Yang kedua, Allah ingin mengangkat derajat kita. Yarfa'ullahu ta'ala darajatana. Allah ingin mengangkat derajat kita yang semula sekarang pada satu tingkat menuju tingkat berikutnya dengan catatan sabar. Ada sebuah kitab berjudul Tafsir Jami'ul Bayan min Khulasati Suwaril Quran. Di sana dikatakan bahwa man lam yasbir, barang siapa orang yang tidak bersabar terhadap musibah yang telah Allah berikan, maka di dalam hadis yang panjang falyakhud rabban siwaya, carilah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka sabar adalah kunci utama agar kita mendapatkan kemuliaan atas cobaan musibah pandemi yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Yang ketiga, Allah ingin kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam itu mengatakan bahwa terkadang Allah itu tidak mengijabahi doa kita bukan karena Allah benci sama kita, tidak. Tapi terkadang Allah saking cintanya kepada kita, kemudian Allah menunda ijabahnya doa kita agar kita selalu menangis minta kepada Allah. Karena Allah senang dengan rintihan, dengan doa, dengan suara orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari pandemi ini, maka Imam Ghazali ingin agar kita husnudzon terhadap apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, bagaimana caranya agar pandemi ini bisa segera berakhir? Di dalam kitab Tuhfatul Ahwadi ala Syarhi Sunan Tirmizi dikatakan ada beberapa hal. Yang pertama adalah yaitu jangan sampai la'ana akhul qaumi awwalaha, yaitu jangan sampai kita terus-menerus tidak memuliakan leluhur. Artinya apa? Kalau pengen pandeminya diangkat oleh Allah, maka pastikan dalam hati kita selalu ada keinginan untuk memuliakan yang lebih tua, yang lebih sepuh, yang lebih senior. Karena salah satu sebab inhalal bala, Allah memberikan bala kepada kita karena kita kurang memuliakan yang lebih tua atau yang lebih sepuh. Yang kedua adalah sabba abah wa ummah. Allah akan memberikan satu cobaan pandemi di satu tempat, cobaan penyakit yang menular karena di tempat tersebut itu orang banyak membantah bapaknya, banyak membantah ibunya, kemudian mengutamakan kepentingan daripada kepentingan teman-temannya. Ini di dalam kitab syarah Tuhfatul Ahwadi. Maka kalau ingin bala ini diangkat oleh Allah, pastikan dalam hati kita selalu berpikir bagaimana membahagiakan orang tua kita, bagaimana membahagiakan ibu kita, seperti itu. Kemudian yang ketiga,
Kalau pengen bala ini segera diangkat oleh Allah, pastikan kita adalah orang yang senantiasa meng-up-to-date, meningkatkan yaitu keilmuan Islam kita. Allah mengatakan wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Dikatakan ayat tersebut dijelaskan oleh para ahli tafsir, misalnya di dalam tafsir Kabir oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, bahwa maksudnya adalah ketika di suatu tempat masih banyak disebut syariatnya Allah, masih banyak disebut nama Nabi Muhammad, masih banyak disebut akhlak-akhlak yang indah yang Allah inginkan, artinya masih banyak kajian ilmu, maka di tempat tersebut tidak akan sekali-kali yu'adzibahum, akan diazab, diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini antara lain 3 cara agar cobaan segera diangkat oleh Allah. Kemudian secara pribadi, bagaimana, apa ibadah khusus yang perlu kita lakukan agar cobaan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala atau kita selama dari pandemi? Imam Muhammad ibn Ahmad Qulyubi di dalam mahakaryanya kitab Hasyiah Qulyubi, beliau mengatakan man shalla rak'atain qabla subhi, barang siapa orang yang sholat 2 rakaat sebelum subuh. Jadi istiqomah sholat qabliyah subuh minimal 2 rakaat, atau sholat fajar 2 rakaat. Di mana rakaat waqra' fi raka'atil ula, di rakaat pertama membaca alam nasyrah, laka sadrak dan 1 surat. Di rakaat kedua adalah membaca alam taro dan seterusnya, alam taro kaifa fa'ala dan seterusnya. Maka dia tidak akan sekali-kali mendapatkan musibah penyakit yang menular dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhtiar secara ibadati atau secara ibadah. Yang pertama, sholat qabliyah subuh istiqomahkan. Yang kedua, kalau kita pengen terhindar dari penyakit-penyakit musibah yang melanda tersebut, pastikan kita tidak takut kepada penyakit tersebut. Takut adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah. Takut kepada penyakit yang sedang mewabah adalah perbuatan yang tidak Allah cintai, tapi waspada wajib. Dikisahkan di dalam Tarikh Ibnu Jarir At-Tabari, kitabnya cukup besar, bahwa ketika wabah penyakit itu mau menuju ke satu tempat, kemudian seorang ulama bertanya, ya wahai penyakit, ila ain satadhab, kamu mau pergi kemana? Badhab ilal balad kada wa kada, aku mau pergi ke satu negara, satu daerah, membunuh mengenai 1000 orang di sana. Ketika wabah penyakit tadi pulang, kemudian wabah penyakit itu membentuk seperti makhluk ya kalau di dalam kitab. Ketika pulang, kemudian dia ditanya, katanya kamu disuruh Allah mengenai 1000 orang, tapi kenapa yang meninggal dunia itu hampir 10.000 orang? Kemudian dia mengatakan, sebenarnya aku hanya mengenai 1000 orang saja, tapi karena yang lain ikut ketakutan, akhirnya mereka juga terkena penyakit. Maka takut adalah bukan solusi, takut adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastikan kita biasa, tapi tetap harus menjaga protokol kesehatan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait masalah ibadah di masa pandemi, ibadah yang harus perlu kita update di masa pandemi yang pertama adalah pastikan kita taat kepada pemerintah. Ulil atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Ibnu Katsir mengatakan, menjelaskan kalimat ulil amri minkum, maksudnya adalah yajibu ala kulli muslimin, setiap orang muslim dan tidak muslim pun sama, wajib taat kepada pemerintah ketika pemerintah menyuruh dalam urusan yang tidak melanggar syariat. Jadi ketika selama pemerintah tidak melanggar syariat, misalnya menyuruh melakukan sesuatu yang tidak melanggar syariat, walaupun itu mubah, maka wajib kita taati. Misal pemerintah menyuruh kita puasa 3 hari untuk sholat istisqa. Puasa itu kan sunnah aslinya, mubah. Maka karena perintah pemerintah jadi wajib. Jadi selama pemerintah tidak menyuruh kita dalam kemaksiatan, kita wajib taat kepada pemerintah. Tapi kalau menyuruh dalam kemaksiatan, tidak boleh kita taati. La ta'ata fi ma'siyatillah. Karena ada dalil tidak boleh taat dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, kalau di masa pandemi ini pemerintah sudah memberikan satu formulasi cara ibadah agar terhindar dari penyakit corona. Misalnya apa? Pakai hand sanitizer. Ini misalnya, tak bawa. Pakai hand sanitizer atau pakai minyak yang diberi alkohol. Loh, apa pakai alkohol itu kemudian membatalkan sholat? Tidak. Di dalam kitab Hasyiah I'anatul Thalibin
karya Imam Bagri Syato di jilid 1 telah dibahas bahwa boleh kita itu menggunakan sesuatu yang andaikan itu ada najisnya, tapi biqadril hajah, dengan kadar hajat. Jadi misalnya kita pakai hand sanitizer, ada alkoholnya, asalkan itu memang sudah prosedur daripada pemerintah atau ahli, maka tidak membatalkan atau tidak membuat kita sholatnya menjadi tidak sah. Yang kedua, misalnya ketika kita melakukan ibadah diperintahkan untuk sadil furjah. Sadil furjah ini kenapa? Merenggang-renggangkan itu, jadi kan tahu ya. Apakah itu melanggar syariat? Tidak. Di dalam kitab Nihayatuz Zain oleh Imam An-Nawawi telah dijelaskan panjang lebar bahwa sadil furjah laisa minat taksir. Merenggangkan barisan ketika ada hajat bukan termasuk dari bagian taksir, menyepelekan ibadah. Maka tidak menjadikan yaitu afdholiyatul ibadah berkurang, tidak menjadikan pahala sholat kita berkurang gara-gara merenggangkan barisan ketika ada sebab misalnya takut tertularnya penyakit. Dan itu pernah terjadi ketika di Masjidil Haram, sebagaimana ditulis oleh para ulama di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj atau di dalam kitab yaitu Hasyiah Syarwani alal Minhaj, Hasyiah Syarwani wa Ibnu Qasim al-Abadi. Jadi tidak jadi masalah, dan itu pernah terjadi di Timur Tengah selama ada hajat. Tapi kalau di satu wilayah misalnya sudah tidak ada pandeminya, sudah nggak ada yang kena corona dan yakin maka jangan merenggangkan barisan lagi. Yang berikutnya, kita diperintahkan untuk memakai masker. Ini memakai masker. Ketika pemerintah menyuruh kita pakai masker dalam ibadah, tetap wajib kita taati. Memang ada hadis yang menjelaskan tidak boleh taghoti dalam ibadah. Taghoti itu nutup mulut dan hidung. Ada hadisnya dan itu sahih. Tapi hukumnya haram kita membaca hadis, kita pahami sendiri, nggak boleh. Harus pakai syarah hadis. Jadi kita baca hadis, kita pahami sendiri, hukumnya haram. Bagaimana cara memahami hadis? Kita lihat penjelasan para ulama. Oh, ternyata di dalam kitab Syarah Sahih Muslim 9 jilid dikatakan bahwa maksud taghoti itu adalah haram itu ketika tidak ada hajat. Hukumnya makruh tahrim itu ketika tidak ada hajat. Tapi ingkana hajatun, ketika ada hajat, misalnya ad-darar, takut tertular penyakit atau takut ada wabah misalnya, atau terjadi madharat. Dokter mengatakan kamu kalau sholat harus pakai penutup wajah, kalau enggak kamu akan begini-begini. Maka kita wajib mentaatinya. Sehingga kalau kita sholat dan di tempat kita memang masih merebak pandeminya, maka menutup wajah tidak termasuk dari bagian kita sholatnya tidak sah. Seperti itu, tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian terkait masalah ibadah-ibadah yang lain, yang mana memang dianjurkan kita itu mentaati protokol kesehatan, maka kita wajib mentaatinya. Seperti pemerintah menganjurkan kita menggunakan vaksinasi atau menggunakan vaksin, kita taati selama vaksin tersebut memang satu-satunya obat yang bisa dipakai untuk mencegah penyakit corona. Dikatakan bahwa kita fas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kita tidak paham tentang kedokteran, maka kita tanya pada ahlinya. Ketika ahlinya mengatakan perlu pakai ini, kita wajib mentaati pakai tersebut. Al-wasail hukmul maqasid. Wasilah untuk sembuh, maka itu merupakan sesuatu tujuan, sehingga mentaati wasilah itu hukumnya wajib. Artinya apa? Bervaksin atau mentaati pemerintah untuk vaksin itu hukumnya adalah wajib. Apalagi kemarin saya mengikuti Bahsul Masail tingkat nasional mewakili Jawa Tengah juga. Kita telah meneliti dan perwakilan daripada lembaga Bahsul Masail itu ke Cina, dan menurut keterangan teman-teman kita di sana tidak ada campuran daripada babi. Maka pemerintah, Nahdlatul Ulama dan beberapa lembaga yang lain berani mengatakan vaksin itu tidak tercampur daripada barang najis karena sudah diteliti di sana gitu. Dan saya termasuk peserta daripada lembaga itu, berdua dari Jawa Tengah. Kemudian misalnya dalam urusan-urusan yang lain, dalam urusan zakat. Misalnya teman-teman di masa pandemi ini, sebagaimana mana Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, ayo ta'jiluz zakah, ayo ta'jiluz zakah. Apakah ta'jiluz zakah itu boleh? Apakah mempercepat zakat sebelum waktunya boleh?
Sebagaimana telah dikatakan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab juz 6 bahwa ta'jiluz zakat itu yajuz jaizun wala qabla sanatain, boleh walaupun sebelum 2 tahun asalkan memang ada sebab. Misalnya mempercepat zakatnya kita harusnya tahun depan. Tapi karena sekarang banyak yang membutuhkan, kita keluarkan sekarang. Boleh-boleh saja, tidak jadi masalah dan itu tidak bertentangan dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita mengetahui ternyata ibadah-ibadah yang telah pemerintah canangkan itu memang tidak bertentangan dengan syariat, maka mari kita semuanya taati protokol kesehatan, taati apa yang telah menjadi peraturan pemerintah seperti itu. Misalnya dalam ada kegiatan dalam pertemuan tidak lebih dari misalnya 40 orang, maka kita taati. Atau tidak lebih dari 30 menit makan di warung, kita taati. Karena tentu pemerintah melakukan itu sudah sesuai dengan law in the book, peraturan-peraturan secara tertulis pasti sudah disesuaikan dengan utilitarian dalam masyarakat. Kemanfaatan, asas kemanfaatan sebagaimana para ahli dalam penelitiannya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang perlu kita tingkatkan adalah semangat kita untuk mengajak orang lain dalam kebaikan. Semangat mengajak orang lain dalam kebaikan itu merupakan salah satu sebab Allah akan mencintai diri kita. Satu, apa kebaikan tersebut? Yaitu meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian kita karena sibuk untuk belajar ilmu yang lain, ibadahnya lupa. Maka salah satu cara agar kita dihindarkan oleh Allah dari musibah, dari pandemi, dimudahkan dalam semua urusan adalah fattisi qalbak wa fattisi ibadatak. Lihat ibadah kita, lihat sholat kita, lihat ibadah kita. Kita cek Fatihah kita dalam urusan kecil Fatihah. Kadang-kadang orang merasa, oh saya sudah pintar, saya sudah bagus, saya sudah alim, membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Keliru. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Enggak pakai tasydid, maknanya fatal. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan ketika tidak menggunakan tasydid, maka maknanya adalah hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu wahai sinar matahari kami menyembah, dan hanya kepadamu wahai sinar matahari kita minta pertolongan. Padahal kalau pakai tasydid maknanya ai a'buduka ya Allah asyams, hanya kepadamu wahai Allah kita menyembah. Ai a'buduka ya Allah, hanya kepadamu wahai Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kita minta pertolongan. Maka tingkatkan ibadah. Itu kunci utama agar kita mendapatkan ridho, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar kita semakin terhindar dari musibah dan penyakit, pastikan niat kita benar. Mencari ilmu sebagai mahasiswa, sebagai seorang pelajar SMA, SMP, SD atau santri, pastikan niatnya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jangan kuliah karena pengen dimuliakan. Jangan kuliah, jangan sekolah karena pengen dipandang. Jangan. Ini merupakan taksir, ini merupakan orang yang akan mu'azzabun min qabli ubdatil wasan. Dikatakan di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, barang siapa orang yang mencari ilmu liyubahiya bihi musufaha, niatnya untuk merendahkan orang lain, niatnya untuk dipandang mulia orang lain, niatnya untuk urusan dunia, maka dia akan lebih pertama kali diadab, dicoba, dibala, diberi musibah lebih daripada para penyembah berhala. Maka pastikan niat kita mencari ilmu di perguruan tinggi atau di sekolah SD, SMP, SMA untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, makanan, minuman itu harus kita pastikan halal. Jangan kita izinkan perkara haram masuk ke dalam perut kita. Karena luqmatun minal haram fannaru aula. Satu teguk minuman haram masuk dalam perut kita, neraka pantas Allah berikan kepada kita. Dan gara-gara minuman yang tidak halal, Allah akan mempersulit kita melakukan ibadah, mempersulit kita melakukan amal soleh. Contoh, di dalam kitab Manhajus Sawi dikisahkan, ini kitab Manhajus Sawi sudah saya hafalkan. Dikisahkan bahwa karena Imamul Haramain Al-Juwaini, ada seorang ilmuwan, ada seorang filosof ilmuwan yang sangat handal,
di sekitar tahun 3 abad Hijriah, abad 3 Hijriah, namanya Imam Haramain Al-Juwaini. Imam Haramain itu pas ceramah tiba-tiba mengalami mengalami kabwah. Kabwah niku kalau kita mengatakan ngebleng. Tiba-tiba ngebleng. Wah, ini kok ngebleng kenapa ya? Nah, karena dia ngebleng, ilmunya nggak bisa keluar, di suatu ceramah besar pulang. Tanya, ya Umi, wa Abi, limadza kadzaba mahada? Kenapa tadi malam itu pas aku ceramah diberi ngebleng oleh Allah Subhanahu wa taala? Ngebleng itu nggak bisa berbicara. Ilmu kok nggak bisa keluar. Cara ujian skripsi kok nggak bisa lancar jawabnya. Kira-kira apa sebabnya kira-kira? Ibunya bapaknya istikharah. Imam Haramain istikharah. Jawabannya sama. Imam Haramain, nak Haramain, ketahuilah, sungguh bapak dan ibu tidak pernah ngasih makan kamu makanan yang haram. Semua makanan yang kamu makan halal, pasti halal. Tak teliti bener-bener halal. Cuman bapak dan ibu itu pas kamu bayi pernah tak tinggal ke pasar. Lah, fabaka bukaan syadidan, lah kamu itu saat itu nangis dengan tangisan yang sangat keras. Jironina, tetangga kita nggak tega mendengar kamu nangis. Lah tetangga kita itu datang ke rumah kemudian nyusui kamu. Ketika kamu disusui tetangga, bapak pulang dari pasar, bapak melihat kamu sedang disusui tetangga, yang tetangga itu suka makan makanan yang haram. Yang tetangga itu suka makan makanan yang haram, maka kamu tak ambil. Fa'akhadtu, kamu tak ambil, nakasa unuqahu wa ma sahabatna. Perutmu tak pencet-pencet, punggungmu tak pukul-pukul. Kenapa? Bapak ingin seluruh susu yang kamu minum dikeluarkan semuanya. Kenapa? Bapak tidak ingin kamu walaupun masih kecil minum air susu yang tidak halal, apalagi minum air susu dari perutnya seorang perempuan yang ahli maksiat. Lah saat itu katanya istikharahku dan ibumu, saat itu katanya ada satu biq'ah. Satu biq'ah itu satu teguk air susu itu ternyata gak bisa keluar. Gara-gara satu teguk air susu dari perempuan yang ahli maksiat pernah kamu minum dan gak bisa keluar ketika masih bayi, kamu ketika jadi ulama diberi cobaan berat, yaitu tidak bisa keluar ilmunya disampaikan kepada orang lain. Pengarang kitab Manhajul Hanif, segini kitabnya, yaitu Imam Abi Yazid Al-Bustami. Imam Abi Yazid Al-Bustami, seorang ulama besar. Semenjak 5 tahun sholat tahajudnya sudah 100 rakaat. 100 rakaat. Anda berapa rakaat? 100 rakaat. Pada suatu ketika, indama balagha umruhu al-ashir, ketika umurnya Imam Abi Yazid Al-Bustami menginjak 10 tahun, Imam Abi Yazid Al-Bustami ini mau sholat tahajud, mau sholat malam. Indama balagha arba'a rakaat, ketika umurnya baru 4 rakaat, ketika baru melakukan sholat 4 rakaat, kemudian dia ta'ban niku napa nggih? Payah, lemes, ngantuk, kemudian dia ketiduran. Pagi hari dia bertanya kepada ibu, "Wahai ibu, kenapa tadi malam itu aku berat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala?" Ibunya mengatakan, "Nak, ibu itu selalu menjaga kamu dari perkara yang haram. Makanan halal, baju halal, minuman halal, lampu misbahnya halal." Seperti itu. Cuman, nak, setelah tak teliti, kenapa kok kamu itu kemarin baru 4 rakaat itu gak kuat ibadah lagi? Gini, nak, ibu indama labistu, ketika aku mencuci baju kamu, ternyata sabun yang tak ambil itu karena tergesa-gesa, ibu tergesa-gesa, sabun yang tak ambil keliru, sabunnya teman ibu. Makanya baju yang kamu pakai itu baju yang dicuci pakai sabun yang tidak halal. Makanya kamu diberi berat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi biasanya 100 rakaat, malam itu baru 4 rakaat sudah enggak kuat. Kenapa? Baju yang dipakai baju yang dicuci menggunakan sabun yang tidak halal walaupun tidak sengaja mengambil. Semoga semangat kita untuk mentaati pemerintah, semangat kita untuk melewati pandemi ini menjadikan sebab kita semuanya menjadi orang yang semakin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukron ala hudurikum wa ihtimamikum wa istima'ikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.